Oke Maina, kamu kan tadi sudah jelaskan tentang masalah kamu, tapi ibu belum tahu nih masalah kamu nih apa saja. Mungkin banyak yang akan kamu jelaskan ya. Di sini kamu boleh, ibu boleh tahu nggak apa masalah kamu? Kamu boleh nggak cerita secara detail masalah kamu? Jadi gini Bu, masalahku tuh emang banyak banget sih Bu. Iya. Tapi di balik semua masalahku yang ada tuh ada satu hal yang pengen aku ceritain banget ke ibu. Makanya kenapa aku tuh bela-belain pengen konseling gitu ke ibu, karena kayak aku nggak tahu lagi mau cerita ke siapa gitu loh Bu. Kayak apalagi kalau cerita ke teman kan kalau cerita ke teman kan kayak ada aja gitu loh Bu. Kayak kita cerita dia main HP kan kita merasa nggak didengar gitu kan sih Bu. Kayak kadang juga kalau mau cerita terusan gitu kayak dia pasti merasa bosan, kayak dia juga kayak pasti kayak merasa punya dan aku pun nggak enak juga cerita terus ke teman karena pasti dia punya masalah yang dia nggak bisa tangani juga gitu loh Bu. Jadi aku merasa kenapa aku nggak konseling aja supaya cerita aku tuh didengar. Jadi makanya aku datang ke ibu karena pengen ceritain masalahku. Jadi masalahku tuh ya sebenarnya aku pengen ceritain tentang masalah keluarga aku sih Bu. Ini menyangkut keluarga ya. Kayaknya berat banget ya bagi kamu. Iya kayaknya. Memang dalam keluarga kamu ini masalahnya apa? Boleh ibu tahu? Masalahnya tuh mungkin karena aku gak pernah dapat kasih sayang aja sih Bu. Maksudnya kasih sayang saya dari kecil tuh aku nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang ayah, padahal kakakku juga ada, tapi aku nggak pernah merasakan kedua-duanya. Kayak apalagi sosok ayahku tuh dari kecil dia kayak nggak pernah merhatiin aku gitu loh, mau dari hal-hal kecil ataupun apa, kayak dia tuh kayak dia bodoh amatan gitu Bu. Apalagi kakakku kan dari aku kecil kan dia udah kayak main kasar gitu, kayak temperamental, kayak sama aja ke ayahku, suka main pukul gitu. Jadi dari kecil tuh kayak mental aku tuh kayak udah rusak gitu loh Bu. Kayak udah kayak mati rasa gitu, karena kayak gimana ya, susah juga sih Bu dijelasinnya. Ya. Kayak sakit banget, tapi dari kecil ya gimana sih Bu, anak kecil kan kayak belum mengerti apa-apa tentang gini gitu. Semenjak aku mulai kayak dewasa gitu, dewasa pas umur kayak pas aku umur berapa ya, 16 tahun kan 15 tahun ya, pokoknya pas kelas 11 itu loh Bu. 11 SMP. Kelas 11 SMA. 11 SMA. Oh iya. Ya, pas kelas SMA kelas 11. Nah, pas kelas 11 SMA itu kayak aku kayak mulai ngerasain sakitnya dari pas aku kecil gitu loh Bu. Kayak sering dipukul, kayak nggak dapat kasih sayang dari ayah, dari kakak gitu loh. Nah, kayak aku merasa kayak kurang kasih sayang gitu, dan aku ngerasainnya itu pas aku di kelas 11 itu ya, karena aku juga nggak tahu sih, tiba-tiba kayak aku ngerasa kayak sakit aja gitu sih Bu. Iya tahu. Iya, jadi kayak nggak tahu juga kenapa aku dapatnya tuh maksudnya dapat rasa sakitnya banget tuh pas kelas 11. Atau enggak, pas kelas 11 tuh gimana, ada salah satu guru aku tuh masuk, lupa gurunya siapa, kayak dia nanyain tentang perasaan ke orang tua. Nah, di situ aku nggak ngerti perasaan aku tuh gimana, kayak aku mau ngungkapin perasaan aku ke orang tua itu apa, kayak aku bingung karena aku tidak mendapatkan kasih sayang itu. Maksudnya kayak karena dari kecil aku cuma mendapatkan kekerasan kayak gimana ya, jadi aku bingung menyampaikan perasaan aku ke orang tua tuh gimana. Jadi di situ aku langsung mikir, oh iya ya, dari kecil kan aku nggak pernah dapat ya. Iya. Aku mau tulis apa ini, jadi kayak bingung. Jadi ya di situ pas nulis itu aku cuma ceritain ibu aku, karena iya Nggak ada peran ayah. aku nggak ada peran ayah sama sekali. Jadi aku cuma ceritain tentang ibu aku karena
ya walaupun aku nggak terlalu dekat sama ibu aku, tapi tapi peran ibu aku tuh ada Lebih gitu di ada. aku, lebih ada di aku gitu. Ya walaupun juga nggak terlalu ada, tapi cuma Setidaknya ada. sedikit lah Iya. ada gitu loh Bu. Jadi masalah kamu ini di orang tua kamu ya itu lebih dominan bapak kamu ya. Ya. Terus semenjak bapak kamu sering nyakitin kamu, di situ ibu kamu tahu nggak selama itu kamu dikasih kekerasan. Ini kekerasannya dalam bentuk fisik atau mental? Dua-duanya sih Bu. Dua-duanya. Sebelum itu ibu kamu tahu nggak? Tahu. Terus apa Ya ibu juga tuh respon ibu kamu? nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa kayak ngehindarin aja gitu. Kalau misalnya aku ya mungkin ya gimana sih Bu, anak-anak kan Iya, kayak pasti ada salah. nggak tahu ada apa-apa, kayak suka dipukulin gitu kan. Kayak paling ibu aku tuh cuma misahin, terus kayak nenangin gitu, kayak dikasih uang jajan, udah ini beli jajan gitu. Sebagai sogokan Iya, sebagai saja. kayak supaya hati aku Supaya, tenang mungkin ya. ya kan, gimana sih anak kecil Iya. gitu Bu. Ya paling gitu sih ya. Oke, selama kamu merasakan kekerasan itu, di sini juga kakak kamu ikut andil dalam melakukan kekerasan. Ya mungkin nggak tahu juga sih kenapa kakak aku tuh, mungkin pas dia kecil tuh dia ngebenci aku gimana juga, aku bingung karena dia melakukan kekerasan tuh ketika dimana kemauan dia tuh nggak diturutin. Kayak misalnya kayak dia nyuruh aku pergi beli gitu, terus aku lama kayak langsung ditendang gitu. Sempat waktu itu juga nggak tahu masalahnya apa nih, lupa juga, tapi itu yang paling berbekas di benak aku tuh ketika dia nendang punggung belakang aku tuh. Dia nendang punggung belakang aku sampai bukan patah sih, sampai aku nggak bisa namanya diri, aku nggak bisa berdiri karena sakit banget di sini. Aku tuh sakit banget, berdiri aja tuh susah, jangankan diri, duduk aja tuh sakit gitu loh. Sampai aku merasa kayak langsung ibu aku tuh langsung ambil tindakan, langsung kayak ke tukang urut gitu, langsung ke tukang urut. Nah dari tukang urut tuh ya lumayan membaik sih. Jadi kakak aku tuh kekerasannya cuman di dalam kayak nyuruh-nyuruhnya gitu loh, Sebagai pelampiasan saja, kalau apa yang dia suruhkan ke kamu terus kamu nggak laksanain, dia langsung temperamental ke kamu. Terus di situ kamu nggak ada bela diri sama sekali, kayak nahan kekerasan apa saja yang bentuk apapun itu. Ya nahan diri ya pasti nahan buat, tapi cuman ya dia kan masih Iya, kecil, masih umur juga masih umur kecil. SD SMP jadi kayak, nah aku masih SD SMP, kakakku udah SMA, jadi aku mau ngelawan gimana, tambah ngelawan tambah dihantam sih Bu. Iya juga. Terus kamu rasain ini sudah semasa kecil, terus sekarang kamu masih trauma nggak sama? Trauma itu kalau soal trauma itu berat masih ada sekarang? masih sampai sekarang. Tapi semenjak aku dewasa, entah kenapa juga mungkin kakak aku pikirnya mungkin udah dewasa ngapain pukul-pukul lagi, nggak tahu juga sih pemikirannya. Tapi sekarang dia udah lebih baik sih Kak, di kakakku di sekarang gitu. Kalau sekarangnya sudah lebih baik ya. Iya, dia sudah lebih baik, kayak lebih sopan lah. Dia udah nggak pernah marah-marah, maksudnya marah-marah cuman ya sewajarnya aja. Dan sekarang juga aku bisa membela diri kan, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi ya tapi tetap traumanya itu ada sih, tapi aku bersyukur banget sih kayak dia udah berubah sih sekarang kakakku. Oke, di sini ibu mau tanya nih, kamu kan dari kecil udah mendapati kekerasan. Nah, dalam bentuk kekerasan itu kamu merasakan, kamu di sini merasa diabaikan, merasa disakiti. Apakah kamu pernah berpikir kamu itu hidup nggak berguna atau enggak? Kamu pernah nggak berpikir kalau kamu itu hidup, aku hidup ada gunanya atau enggak?
ih itu sering banget sih Bu. Nah Sering kepikiran? iya, nah kepikirannya tuh, nah tadi aku bilang pas kepikiran tuh pas di kelas 11 itu, nggak tahu kenapa jadi kayak semuanya tuh dari masa kecil aku tuh otak aku merangkum semua kan, dimana tuh 11 tuh masa-masa covid ya. Iya. Nah pas covid itu kelas 11 tuh bisa masuk sekolah tapi masih pakai shift gitu loh Bu. Iya, tahu. Ya kan? Iya. Nah semenjak dari situ, nah kan ada sosmed juga kan, ada di TikTok. Jadi pas aku mengenal itu semua, jadi aku langsung kayak merasa memori aku dari kecil pas besar tuh kayak ternyata sakit banget gitu loh Bu. Ya, jadi dulu sempat yang dimana aku tuh takut sama orang, aku takut sama keramaian gitu-gitu. Sampai sekarang sih jadi masih terbawa gitu traumanya. Pokoknya sempat takut sama orang, takut keramaian, kayak takut sama sosok takut laki-laki, bersosial, takut sosok sama laki-laki karena aku udah dapat trauma seorang laki-laki itu dari kecil. Jadi pas aku udah beranjak kayak dewasa awal ya mungkin Bu sebutannya ya, pas aku dewasa awal kayak aku mulai SMA, jadi aku kayak akurat gitu sama laki-laki. Jadi cowok misalnya cowok di kelas aku tuh ngerasa tuh aku aneh karena aku suka kayak ngejaga jarak gitu, menghindar dari laki-laki, dari cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku pengen ngerasain kasih sayang dari seorang laki-laki gitu Bu. Dari dan kelas dan dimana juga waktu itu aku pernah sih kayak gimana, kayak ngelukain diri gitu sendiri gitu, karena kayak ngerasa capek aja, kayak beban aku kenapa kayak gimana ya, aku nggak bisa ngelampiasin emosi aku di mana gitu, di orang-orang, iya pengen cerita ke siapa aku nggak bisa ngelampiasin emosi aku, mau cerita kemana nggak ada yang mau dengerin. Jadi kayak nggak tahu pikiran dari mana datangnya pengen ngelukain tangan aja, kayak gores-gores tangan gitu. Kamu gores tangan gitu sakit nggak? Aku nggak merasain sakitnya, lebih ke kayak akhirnya emosi aku terluapkan gitu dari gores-gores tangan itu. Aku nggak merasa sakit itu, nggak merasakan, malah aku merasa happy pas ngelakuin itu. Aku merasa tenang. Jadi pas aku ngelakuin hal gores-gores tangan itu kayak kan emosi aku langsung terluapkan gitu kan, menurut aku ya Bu. Emosi aku langsung terluapkan pas aku gores-gores tangan itu. Jadi aku langsung kayak pikiran tuh lumayan tenang dan aku bisa tidur. Karena dulu aku sampai sekarang tuh susah tidur gara-gara nggak tahu, bukan gara-gara ngepikirin sih, lebih nggak tahu ya, ada aja yang dipikirin tuh, kayak otaknya tuh setiap mau tidur kayak terputar-putar gitu, kayak masalah ya, kayak jadi terganggu gitu tidur aku. Jadi menurut kamu kayak solusinya ya harus goresin tangan gitu? Itu dulu itu dulu ya. Pikiran aku belum terlalu panjang, tapi kalau sekarang kayak lebih ke nangis aja sih. Sampai nggak tahu mau nangis sampai menangisin apa juga nggak tahu, yang penting nangis aja udah. Oke, aku paham. Selama waktu dulu ini kita cerita dulu ya. Waktu kamu nggak goresin tangan tuh, ini ibu fokusnya ke situ dulu ya. Waktu kamu nggak goresin tangan, ibu kamu lihat nggak? Nah itu kan pasti ada bekas dari goresan itu. Iya, berbekas banget. Itu berbekas banget sampai berbulan-bulan baru hilang ya. Nah di situ dari awal-awal aku ngoreksi itu ya paginya aku juga panik Pak Bu. Aku juga panik kan, ini nutupinnya gimana ya, aku pakai lengan panjang. Kalau aku pakai lengan pendek tangan aku sembunyiin, jadi setiap kalau mau makan nah kan aku kan di kamar mulu Bu. Iya. Nah dari pokoknya tuh aku kalau di rumah tuh di kamar mulu. Kadang kalau keluar kamar kayak ngebantuin ibu aja, kayak kalau mau masak, kalau kayak cuci pakaian, kayak mau makan baru aku keluar. Tapi kalau nggak ada kegiatan apapun itu aku di kamar. Jadi kadang kalau mau makan
aku duluan ibu. Jadi kamu jelaskan kan kalau kamu keluarnya cuma makan sama bantuin ibu. Nah, ketika kamu keluar bantuin ibu, dia nggak lihat ada bekas sayatan di tangan kamu atau apa? Nah itu juga aku nggak ngerti bu, tapi kan pas semenjak aku ngegores itu kan aku sering memakai baju lengan panjang. Nah tapi pasti kan ada di mana aku pakai lengan pendek kan. Nah pas aku keluar itu aku juga nggak ngerti sih, ibu pasti notice tangan aku tuh ada, cuman kayak dia nggak ngerespon apa-apa, dia nggak komentar apa-apa tentang tangan aku. Tapi dia pernah komentarnya tuh yang pas dimana malamnya tuh aku bisa nangis, paginya tuh ya kan otomatis mata aku jadi bengkak kan, jadi sembab gitu. Iya. Di situ udah notice, tapi kan sebelumnya dia tuh nggak pernah notice kalau iya kan aku sering nangis ya, pasti kan bangun nangis lagi bengkak kan. Dia tuh nggak pernah notice itu, cuman mungkin pas itu ada tante aku lagi nginep. Nah tante aku yang notice nih, anak kamu nih matanya bengkak nih gitu kan. Mungkin yang ngasih tahu ibu aku, terus ibu aku pas itu keadaannya lagi apa ya, aku juga lupa, mau makan kayaknya. Dia langsung kayak negur aku, mata kamu kenapa bengkak gitu, kamu bisa nangis, kamu nangisin apa, punya masalah aja, kayak banyak aja bebannya gitu. Kayak disebelain ya. Iya, aku langsung kayak wah gejel masuk. Iya sakit banget sih, itu sakitnya sakit banget, cuman aku nggak ya aku nggak respon gimana, aku pasti cuma senyum. Kayak aku langsung bilang kayak enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Aku cuma bilang enggak apa-apanya aja. Tapi dalam hati aku berkata kayak ya ibu nggak tahu aja cerita aku tuh apa, sakit mental aku gimana, keadaan aku gimana, ibu nggak ngerti, makanya ibu langsung bilang kayak gitu, padahal ibu nggak ngerti aku sakitnya tuh sakit kenapa gitu. Ya paling itu doang sih bu. Pas ibu kamu ngerespon pasti sakit kan. Dan ketika itu kamu di sini masih takut bercerita untuk ceritain masalah kamu sama mama kamu sampai sekarang atau gimana? Bukan lebih ke takutnya sih bu, cuman aku nggak tahu, aku nggak bisa ngeluapin aja emosi aku kayak gimana. Aku nggak bisa langsung kayak mau ngobrol gitu sama ibu, ngerti gak? Kayak karena mungkin ada respon-respon yang nggak baik mungkin sebelumnya. Bukan respon yang nggak baik, cuman aku nggak bisa aja kayak terbuka itu sama ibu. Aku nggak bisa menunjukkan aku lagi sakit apa ini hari ini, aku kayak apa tuh hari ini tuh, aku nggak bisa, kayak nggak terbiasa. aku nggak terbuka sama ibu. Dan begitu pun sebaliknya kayak, tapi aku tahu ibu tuh pasti sayang sama aku, itu pasti. Aku juga sayang banget sama ibu, aku nggak bisa hidup tanpa ibu aku, soalnya kayak pokoknya aku nggak bisa aja hidup. Cuman ibu tuh nggak bisa apa ya, ibu nggak ngerti sih menurut aku ya, ibu tuh nggak tahu mau nunjukin rasa kasih sayangnya itu gimana. Dan aku pun juga sebaliknya, jadi karena dari kecil tuh aku kalau ada masalah tuh pasti selalu diem aja. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, bahkan ke teman aku pun aku nggak keceritain gitu, apalagi mau sama ibu kan. Padahal itu ibu aku sendiri ya, tapi ya aku nggak bisa terbuka itu sama ibu, karena aku kayak dari kecil kan kayak ada merasa jarak gitu sama ibu. Jadi sampai dewasa tuh jarak itu yang kayak misalkan kayak aku yang membatasi. Iya yang membatasi. Tapi kalau dekat tuh aku dekat banget sama ibu. Kayak kadang paling kalau cerita tuh ya cerita biasa aja. Kalau ada perlunya pengen aku tanyain tuh aku cerita sama ibu. Cuman tapi kalau sampai ke akar-akarnya masalah-masalahnya segini tidak. Ya. Walaupun ada waktu kalian mau berbagi cerita, kamu nggak bisa ceritain itu. Paling kayak cuma nanya-nanya ya sewajarnya aja, kayak masalah-masalah keluarga yang kayak tante aku gini gimana gitu-gitu, ngerti kan? Iya tahu. Itu kayak masalah ngegosip mungkin pada umumnya aja sih. Cuma kalau lebih ke diri aku sendiri emosi itu nggak pernah. Nggak pernah. Sangat nggak pernah tuh. Gimana? Nggak pernah. Iya nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah juga. Iya. Aku paling masalah ya dipendam sendiri aja. Nah ketika kamu sudah ngungkapin emosi kamu atau masalah kamu lewat goresan tangan, lewat air mata, nah gimana sih perasaan kamu ketika
setelah itu Tenang Bu, langsung tenang saja begitu? nggak tenang juga, lebih ke emosi aku terluapkan aja sih Bu. Karena kayak aku pikir aku dengan nangis tuh kayak ya sebenarnya nggak menyelesaikan masalah sih Bu. Iya. Cuman kayak dengan nangis itu aku bisa tenang. Mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang membuatmu, mungkin yang kamu pikir mungkin ini solusi dari masalahku sih, kayak aku nggak bisa cerita sama orang, mungkin aku bisa apa aktivitas secara gini atau apa, olahraga. Aktivitas ya scoring aja sih sambil di kamar kayak selalu gitu. Tapi aktivitas kayak paling keluar sama teman gitu Bu, itu tuh udah termaksud bikin aku tenang juga sih Bu, kayak keluar sama sahabat-sahabat aku gitu kan. Ya itu udah merasa bikin aku tenang sih, selain aku juga kan keluar tuh. Nah karena aku suka sepi, aku suka sendiri, tapi aku nggak bisa sendiri. Aku juga butuh ada sosok figur temannya gitu. Nah, ketika kamu keluar sama temanmu ini, kalian tuh sering kemana? Ya paling kayak jalan doang, kayak beli boba, beli kayak nongkrong, kayak di kafe-kafe gitu sambil ya cerita-cerita apa aja tentang masa-masa ini kah, masa itu juga buat aku happy sih. Itu bukan suatu yang menguras energi ya, karena pada banyak orang kan. Tapi adanya mereka jadi kayak aku merasa happy aja gitu, kayak salah satu beban aku itu hilang semenjak ketika bertemu sama mereka. Mungkin bawaan mereka juga yang kan asik, yang mood seru. aku jadi bagus Ya, gitu, yang kayak ketawa-ketawa aku bisa happy gitu. Nah, ketika kamu ada bersama teman-temanmu, nah ketika itu juga kamu ada hal lain nggak yang kalian lakukan selain yang kamu sebutkan tadi, kayak pergi minum boba, mungkin aktivitas kayak yang giat begitu, kayak olahraga, jogging? Enggak Bu, soalnya teman-teman mageran. Oh, pantas saja ya, nggak kebawa ke sana. Mungkin kan ada beberapa orang kalau ada masalah pasti jatuhnya itu pergi ke healing kah, pergi olahraga, me time sama teman. Tapi kalau menurut aku tuh ya aku happy aja sih, pokoknya aku happy aja ketemu sama mereka itu udah happy aja. Kayak ibu paham. Nah sekarang masalah kamu gimana nih, perasaan kamu sekarang ini? Kita bahas yang sekarang ya, kan yang lalu ibu sudah tahu bahwa masalah kamu itu di keluarga kamu itu masih apa ya namanya, dikatakan kalian ini nggak keluarga yang nggak harmonis ya. Intinya bukan keluarga cemara, kamu berasal bukan dari keluarga yang cemara. Nah, ketika kamu merasa kamu bukan dari keluarga cemara, apa yang kamu rasakan hari ini? Berada di posisi kamu hari ini, setelah kamu melalui masa lalu yang menurut kamu ini berat banget nih, yang sudah kamu lalui. Apa kamu bersyukur dengan keadaanmu sekarang atau gimana? Ya, bersyukur sih aku lebih tambah dewasa lagi menghadapi masalah berikutnya, kayak aku mikirnya udah biasa, ngapain harus nangis lagi sih. Tapi dimana ketika aku sih sekarang udah jarang nangis sih Bu, nggak tahu mau nangisin apa juga, kayak udah berat juga masalahnya, kayak apa yang perlu dinangisin gitu lagi. Kayak aku udah dewasa, udah mikir buat apa aku nangis, buat apa aku ngelakuin hal-hal yang merugikan diri aku sendiri. Itu aku udah nggak pernah lakuin lagi, karena mungkin sekarang aku lebih kayak sibuk kerjain tugas, kayak banyak kegiatan yang aku bikin, jadi pikiran aku tuh nggak terlalu ke situ aja. Jadi sekarang aku lebih biasa aja sih nanggepin masalah-masalah yang lucu sekarang. Mungkin terbiasa juga ya. Iya udah terbiasa kayak. Tapi ada kala juga aku nangis pas malam tuh, ya nggak tahu aja, kayak tiba-tiba lagi scrolling gitu kan, tiba-tiba kayak ada FYP yang sesuai. Iya juga ya gitu. Nangis lagi. Terus Nata, kamu kan sekarang sudah mulai nih bisa menyesuaikan diri kamu yang di masa lalu sama sekarang. Nah, ketika kamu sudah menyesuaikan ini, jadi ketika kamu sudah menyesuaikan diri kamu yang sekarang sama yang lalu, apa yang
Menurutmu apa yang membuatmu lebih nyaman lagi untuk melaksanakan hari-hari yang sebelumnya mungkin bisa sesakit itu dan sekarang bisa kamu pikirin, oh sudah terlewatan, nggak usah lagi aku mikirin itu. Nah, bagaimana kamu mengekspresikan kembali rasa itu? Jadi aku mengartinya lebih ke biasa aja sih Bu, kayak lebih ke ya udah gitu loh Bu, kayak aku nggak pungkiri itu bisa lepas dari pikiran aku, tapi aku lebih ke menyibukkan diri aja sih Bu. Aku lebih kayak mikirin kan tuh kayak udah itu disampingkan dulu. Makanya kan aku datang ke sini kayak karena pengen cerita ya gitu, karena selalu mengajar aja di hati aku, pengen ceritain itu semua Bu, supaya aku lebih tenang aja gitu, kayak ada yang dengerin. Nah kalau sekarang aku lebih fokus ke masa depan aku sih, kayak lebih fokus kayak aku harus ngebanggain ibu aku sih intinya Bu. Aku kalau mau ngapa-ngapain tuh aku langsung ingat muka ibu aku aja sih, capeknya ibu aku kerja, capeknya gini ngurus aku ya, nafkahin aku sampai sekuliah ini tuh. Itu aja sih Bu, itu motivasi aku sekarang pengen ngejar mimpi aku. Oke,